besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur, Tuhan.
akan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya YouTube ini dipakai Tuhan di akhir zaman untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan isi hati Tuhan kepada kita semua. Saudara, ada fenomenal yang aneh ya pada akhir zaman ini, di mana Tuhan berbicara melalui tanda-tanda di langit dan juga tanda-tanda di bumi. Saudara, mari kita persiapkan diri kita lebih dalam lagi untuk mendekat sama Tuhan, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir akan hari depan, hari esok akan terjadi apa, tapi kita diberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah, mempengaruhi hati dan pikiran kita bersama Tuhan. Ada damai sejahtera yang menetap di dalam hati kita. Puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana anak mantu saya juga mau worship di dalam YouTube ini. Saya percaya itu adalah kebaikan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya Tuhan berkati. Dan juga saudara, hari ini saya menyampaikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan pada waktu kami mengadakan doa puasa di Bukit Doa Depok Salomo. Dan disitulah kami kumpul beberapa pendoa dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, saudara. Dan pada waktu dinaikkan pujian penyembahan yang dalam, hadirat Tuhan begitu kuat di dalam ruang doa Hagai. Ada seorang pendoa pada waktu worship, pujian penyembahan dinaikkan. Dia melihat bintang-bintang jatuh seperti komet-komet yang jatuh ke bumi, saudara. Dan disitulah orang-orang pada berlarian, bersembunyi, mencari tempat untuk berlindung, saudara ya. Di mana kita pada akhir zaman ini akan terjadi hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak masuk akal ya. Ada bencana-bencana yang begitu bencana-bencana alam yang begitu fenomenal ya, begitu aneh ya. Nah, disitulah mungkin ada beberapa bintang-bintang jatuh dan komet-komet jatuh itu menimpa bumi, menembus lapisan daripada atmosfer bumi ini ya. Saudara,
Baiklah, ini menjadi satu peringatan bagi kita untuk lebih dekat pada Tuhan, karena memang semua segala sesuatu yang terjadi di bumi ini sebetulnya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan itu adalah nubuatan di masa-masa yang akan datang. Dan itu akan tergenapi satu demi satu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang dahulu, sekarang, dan ke depan. Tuhan sudah mengetahui hari-hari kita, masa depan kita, maupun planet bumi ini akan seperti apa. Tuhan sudah mengetahui. Jadi kita mengikuti aliran aliran Tuhan, mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Jadi kita tidak usah takut dan gentar, baiklah fokus kita tetap kepada Tuhan, jangan fokus kepada yang lain, dan terus hati kita melekat sama Tuhan, minta rencana Tuhan dibukakan dalam kehidupan kita. Ya puji nama Tuhan, itulah penglihatan yang dilihat oleh seorang pendoa waktu kita berdoa di Bukit Doa Depok. Saya percaya ini akan terjadi di depannya ya, akan terjadi. Karena biasa penglihatan yang dari Tuhan itu penggenapan akan terjadi. Maka diingatkan Tuhan, saya di dalam kita baca firman Tuhan, di dalam Wahyu 6, aku bacakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Jadi saudara, ini sudah tertulis dalam firman Tuhan, ya, bahwa akan terjadi jatuhnya bintang-bintang di langit secara jasmani ya, bukan secara rohani, secara jasmani akan menghancurkan bumi sehingga orang-orang kaya, orang budak sekalipun dia bersembunyi, berlari persis seperti penglihatan yang dilihat seorang pendoa ini. Jadi saudara, ayo persiapkan diri kita. Ini hal-hal fenomenal yang aneh akan terjadi karena kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Jangan saudara berpikir dunia ini biasa-biasa lagi, baik-baik lagi seperti kemarin, seperti semula. Tetapi kedepannya akan semakin intens, semakin cepat, semakin terus-menerus bertubi-tubi, bencana demi bencana akan terjadi. Maka persiapkan diri kita, ayo selesaikan amanat agung, kita bersaksi dimanapun kita berada. Kita menjadi tiang doa dalam keluarga kita. Jika ada keluarga kita yang jauh dari Tuhan, kita dekatkan, kita doakan, kita tarik untuk dekat sama Tuhan. Di samping kita juga berjaga-jaga dan berdoa. Jangan pernah lengah, jangan pernah kita up and down lagi, tapi ayo bersemangat, oh Tuhan mau datang. Ini banyak sekali tanda-tanda di langit akan menyertai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seperti tanda-tanda ajaib waktu Yesus mati di atas kayu salib, yaitu gempa bumi dan juga gerhana matahari pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun akan disertai tanda-tanda di langit, tanda-tanda yang ajaib. Ayo saudara, ini bukan satu hal yang mengerikan bagi kita yang sudah mengenal keselamatan, sudah menerima keselamatan. Tetapi kita, oh iya, Tuhan mau datang. Ayo segera selesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan bermalas-malas, jangan berlambat-lambat untuk bekerja di ladang-ladang Tuhan. Karena penuaian jiwa-jiwa ini begitu penting. Karena ada perebutan jiwa-jiwa di akhir zaman. Setan tahu waktunya sudah singkat, di mana dia akan dihukum, akan dipenjarakan. Dan kita juga anak-anak Tuhan tahu ini akan terjadi big harvest. Ya, seperti buah ara tadi yang mentah, digoncang sehingga berguguran. Itu seperti bintang-bintang di langit yang berguguran. Buah-buah ara itu berbicara juga harvest, tuaian. Ya, masih muda pohon ara ini, tapi jatuh berguguran. Maksudnya ada tuaian. Harus terjadi penuaian, harus diambil walaupun masih muda berguguran. Itu berbicara juga penuaian. Jadi mau nggak mau kita dipaksa untuk dewasa,
Ya seperti pohon ara yang muda ini berguguran, ayo udah tuaian, udah saatnya dituai gitu loh. Walaupun masih muda, belum belum matang ya. Karena memang ini akhir zaman. Kita mau tidak mau dipaksa untuk dewasa, mau tidak mau kita harus menuai jiwa-jiwa. Ya nggak bisa, tapi Tuhan dorong untuk kita bisa berdoa, menyampaikan kesaksian, menyampaikan firman Tuhan. Ya saatnya harvest ini penuaian terakhir ini akan terjadi besar-besaran. Itu juga berbicara tentang komet yang jatuh, bintang yang jatuh ya saudara. Jadi kita pada akhir zaman, ayo saya juga bilang menuntut sama teman-teman, kita harus bisa menuntun orang untuk terima Yesus. Saya juga pernah beberapa kali tuntun orang terima Yesus. Mau nggak kamu terima Yesus? Mau. Sambil dia menangis ya, karena ada hadirat Tuhan yang kuat yang menjamah hati orang ini. Ya kita cuma bilang, Tuhan, ikutin doa kita, Tuhan ampuni semua dosa-dosaku. Engkau yang mati bagiku tergantung di atas kayu salib. Sekarang Tuhan, Kau sudah mengampuni aku, masuklah dalam hatiku menjadi raja dan kuasa. Menguasai hidupku, menguasai hatiku. Mudah saudara ya kita menuntun orang terima Yesus, kita bawa dia untuk minta ampun sama Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk masuk di dalam hati kita semua, bahkan orang-orang yang kita tuntun. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ini adalah satu peringatan dari Tuhan, di mana Tuhan seringkali memberikan arahan tuntunannya melalui karunia penglihatan yang dari Tuhan. Ya, saudara, kita baca lagi lanjut di dalam Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, jadi kuasa setan di langit kedua ini akan goncang, kerajaan setan juga akan goncang. Ya, di mana bintang-bintang di langit juga secara sampai ke jasmani berguguran jatuh bisa menimpa bumi, saudara. Yang tadi berbicara Tuhan pesan akan terjadi big harvest dan juga akan terjadi apa? Bintang-bintang itu berbicara pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang menjadi bintang di akhir zaman ini akan jatuh, akan berguguran. Kalau apa? Kalau buka celah, kalau ada kesombongan, ada banyak hal penyesat-penyesat itu menyusup, ada spirit, ada rohnya. Hati-hati dulunya pelayanannya murni, pelayanannya baik, berkembang. Tiba-tiba melenceng, menyimpang karena kesombongan, ingin terkenal, ingin punya kuasa, dan juga mamon. Saudara hati-hati, ini mamon, saudara. Belum lama 2-3 hari lalu ada satu anak Tuhan ya, dia pelayan juga di gerejanya, saudara. Di daerah Makassar, dia konseling sama saya. Bu Maria, saya tergerak nih konseling sama ibu. Kok aku tiba-tiba nih, dia baru menonton YouTube Agape ya, pas Agape tentang sihir dalam gereja. Ini apakah seperti ini dalam gereja saya? Gimana Pak? Saya bilang, iya dalam gereja dia diharuskan perpuluhan oleh gembala sidangnya. Ya, oleh Bapak dan Ibu Gembala sidangnya diharuskan perpuluhan, dicatat nih nama-namanya. Yang belum kasih perpuluhan, kalau yang terlambat didenda tambah lagi 5%. Saya bilang, waduh, baru dengar Pak hal ini Pak, ini udah nggak bener. Hamba Tuhannya, Bapak Gembala dan Ibu Gembalanya berarti cinta uang, cinta mamon, saudara ya. Karena pada perjanjian baru, perpuluhan itu tidak ditekankan, tidak diharuskan ya. Boleh kasih, boleh enggak gitu loh. Tetapi kita juga harus berbagi, bahkan bisa enggak 10%, 20, 30% bisa juga saudara. Di perjanjian lama pun untuk janda-janda miskin, anak yatim piatu, bahkan untuk hamba-hamba Tuhan kaum Lewi ya, zaman dulu ya, di mana kaum Lewi kan tidak bekerja ya. Nah, zaman sekarang kalau kita bilang hamba Tuhan itu kaum Lewi, ya kan, banyak sekarang pendeta-pendeta punya perusahaan jadi pendeta. Nah, itu bukan kaum Lewi karena dia bisa mencukupi dengan kehidupannya, pendapatannya bahkan lebih dari hamba Tuhan karena dia punya perusahaan. Ya, jadi saudara, ayo yang penting kita fokus ajalah menabur, memberi di tanah yang subur. Misalnya, oh ini pelayanannya untuk penginjilan, pelayanannya dia bagus nih, berbagi bagi orang yang susah, yang miskin. Dalam gereja ada diakonia, ya saudara. Itu kita support, ya saudara. Jadi nggak ada damai sejahtera dalam gereja itu. Saya bilang hati-hati, penyesatan itu sedikit demi sedikit. Jangan sampai kamu nggak damai sejahtera dalam melayani. Iya, ngumpulin duit untuk beli eskalator,
sampai berapa ratus juta, udah 200 juta, 300 juta, diambil sama bapak ibu gembalanya untuk apa? Untuk beli mobil, Saudara, mobil baru lagi, padahal udah punya mobil. Ya hati-hati Saudara, itu ada keserakahan dalam gereja. Hati-hati, ada bintang-bintang yang jatuh, gereja-gereja yang jatuh, pendeta-pendeta yang jatuh, nanti ditinggalkan oleh jemaatnya. Karena sekarang kan semua udah ngerti ya, nggak ada lagi pembodohan. Kita yang dewasa di dalam Tuhan jangan dibodoh-bodohi, ditakut-takutin, ya Saudara. Ayo, kita ini hanya cinta sama Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ya, bukan takut sama gembala ini, takut nih, aku pindah, aku salah nggak? Saya bilang kalau kamu pindah, di situ udah tidak ada damai sejahtera, nggak apa-apa pindah. Saya bilang kalau pendetanya udah nggak bener, hidupnya nggak beres, gimana itu pengurapan turun dari Harun ke janggut dan jubahnya turun dari gembala, pengerja-pengerjanya sampai jemaatnya. Jadi nggak akan beres, urapan Tuhan itu nggak akan beres turunnya, nggak akan bener gitu ya Saudara. Jadi nggak usah takut untuk pindah gereja atau doa aja lah, saya bilang doa, ambil doa puasa. Tanya Tuhan, Tuhan aku tetap stay di sini atau pindah gitu ya. Jadi kita apa-apa tanya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan ya. Dan kita doakan gembalanya supaya bertobat Saudara ya. Ini aneh ya kalau nggak bayar perpuluhan, telat-telat ditambah lagi denda 5%, jadi 15% Saudara. Katanya jemaatnya juga banyak yang susah-susah ya, kasihan ya. Semua apa namanya, eee, persembahan-persembahan dicatat ya, diumumkan ya nama-namanya. Jadi yang belum memberi, yang belum mengembalikan mungkin perpuluhan, jadi minder, apa dia nggak enak hati ya Saudara. Ya janganlah kalau soal uang ya, karena, uang itu biasanya, orang-orang tuh apa namanya, begitu Eee masalah keuangan ini begitu riskan lah ya. Jangan sampai diumumin yang udah bayar perpuluhan atau yang belum. Udah biarin gembalanya aja yang tahu dan doakan aja yang belum bisa memberi, mungkin lagi ada masalah-masalah keluarga ya. Ya, Saudara, nah ini kembali lagi tadi, segera sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Jadi bintang itu bisa secara jasmani, akan hujan meteor, hujan bintang, akan merusakkan bumi. Ini akan terjadi di akhir zaman, karena sudah tertulis di kitab Wahyu 6 ya. Dan bintang-bintang itu berbicara juga tentang hamba-hamba Tuhan. Kita berbicara di kekristenan ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terkenal, nabi-nabi yang tadinya benar bisa jadi nabi palsu, gembala-gembala yang sehat, yang benar, lama-lama menjadi gembala-gembala upahan, cinta mamon. Hati-hati Saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita melekat sama Tuhan, gembala agung kita hanya Tuhan. Bukan kita tidak menghormati pendeta ya, tapi kalau pendetanya hidup tidak benar, cinta uang, kesombongan, nafsu untuk terkenal, nafsu untuk membangun gereja sebanyak-banyaknya, nafsu untuk kerajaannya itu gerejanya, saudara, jemaatnya itu rakyatnya gitu ya ibaratnya. Hati-hati ya saudara, itu ada otoriter, mau menguasai. Kadang banyak gembala mau menguasai jemaatnya. Kalau jemaatnya misalnya pindah atau gimana, wah ini jemaat yang nggak setia nih, dikutuk-kutukin, keluar kata-kata kutuk loh Saudara, bahaya ini Saudara ya, itu tidak benar ya. Jadi kita doa aja kalau memang Tuhan suruh pindah, pindah aja saya bilang gitu ya. Kita baca di dalam Daniel 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan, kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudara,
Tuhan rindukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di akhir zaman ini. Kenapa? Supaya kita bisa menuntun banyak orang kepada Yesus. Ya, fokus kita Yesus, diri kita pun kepada Yesus, kita tuntun orang-orang kepada Yesus untuk mengenalan siapa sih Tuhan, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menyelamatkan kita. Kerajaan Tuhan akan datang ke bumi ini, saudara. Jadi, baiklah kita jangan jadi bintang yang berguguran, berjatuhan, ya. Tapi kita yang bintang tetap di langit, bercahaya, bersinar, ya. Secara rohani kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Ya, jadi pesan Tuhan melalui karunia penglihatan juga ada, melalui firman Tuhan juga ada, harus sinkron, sama ya. Jadi Tuhan ada peneguhan-peneguhan di akhir zaman ini. Jadi kita anak-anak Tuhan ke depannya akan terjadi malapetaka yang terus-menerus semakin banyak, semakin cepat dan semakin menghabisi manusia-manusia ini, Saudara ya. Dan juga setan juga, kerajaan setan juga tergoncang. Kenapa? Oh, dia tahu waktunya udah singkat. Kalau bisa dia merebut jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Dan kita anak Tuhan tuh tahu waktu Tuhan udah dekat. Jangan berpikir, biasa lagi lah dunia ini, biasa lagi happy-happy. Jangan, saudara. Saya aja terus ambil doa, kadang ambil puasa, terus berdoa, kita peperangan rohani, kita terus menginjil, kita terus berbagi, kita terus mendoakan jiwa-jiwa, menguatkan mereka, memberitakan Injil, memberitakan firman. Ya terus, saudara, jangan pernah lelah. Kita terus diberi kekuatan demi kekuatan yang baru. Kita tahu kita diberi kekuatan sabit yang tajam untuk menuai jiwa-jiwa. Jadi bintang-bintang itu ada yang berguguran ya, pemimpin-pemimpin ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, pendeta-pendeta, banyak yang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa mamon, dosa kesombongan, dosa perjinahan, banyak saudara. Tetapi tetap jadi pemimpin, tetap melayani, hati-hati jadi nabi-nabi palsu, jadi juga hamba-hamba Tuhan palsu yang karena uang, karena kekuasaan, dipuja orang. Hati-hati ya untuk membesarkan gerejanya, kerajaannya. Hati-hati. Manusia ini masih punya kedagingan, punya keserakahan. Manusia ini masih, kalau kita nggak matikan kedagingan, maka yang muncul daging. Dalam pelayanan pun bisa muncul kedagingan, saudara. Makanya saya juga dalam pas agape ini saya nggak ada nggak ada motivasi atau Tuhan taruh tuh buka gereja. Banyak ada teman-teman sepelayanan Bu Maria buka gereja aja, Bu Maria jadi pendeta. Gampang Bu Maria, 5 orang udah bisa jadi gereja. Waduh, 5 jemaat udah bisa jadi gereja. Saya bilang, Tuhan nggak taruh saya tuh buka gereja. Ministry aja, pelayanan aja. Ini bangkit pelayanan pendoa-pendoa di rumah-rumah. Dan juga penuai-penuai. Saudara, ya itu yang visi misi Tuhan taruh. Kalau ada berkat-berkat saya bagikan, saya tabur. Nggak hanya ke ministry sendiri. Misalnya Pas Agape ada di 7 tempat ya sekarang ini. Nggak hanya saya tabur, ya orang ada ngirim sembako, beras, apa, atau keuangan, saya tabur nggak hanya ke Pas Agape aja, bahkan ke gereja-gereja lain. Kenapa? Saya jaga hati supaya saya ini tidak, oh Agape itu milik saya. Oh ini kerajaan saya, oh ini ministry saya. Enggak, saudara. Ya, jangan jadi ada kesombongan, jangan memperbesar agape, ministry agape, enggak saudara. Nanti Tuhan sendiri yang memperbesar, memperluas. Ini pekerjaan Tuhan. Dan saya pun bekerja sama Tuhan, saudara gitu ya. Jadi gereja-gereja lain pun saya bagi, saya berkatin, saya layanin, baik rohani maupun jasmani, bawa sembako. Ya kalau yang bagi kekurangan. Jadi disitulah saya jaga hati supaya saya tidak sombong, meninggikan diri hanya untuk kepentingan ministrinya, ya saudara. Itu hati-hati juga. Saya tidak mau nanti jatuh dalam dosa kesombongan, gitu ya. Banyak kan pendeta-pendeta yang kecil-kecil juga mengeluh setelah melayani, kita ngobrol. Ya, banyak kan hamba-hamba Tuhan yang besar itu untuk kepentingannya, untuk gerejanya, boro-boro memperhatikan gereja-gereja seperti kami yang kecil ini, Bu Maria, buat kontrak aja susah, ya kan? Jemaatnya banyak yang susah, ya, nggak ada donasi, nggak ada donatur. Saya bilang, Pak, jangan berharap sama manusia, ayo berharap sama Tuhan.
Ya berharap sama Tuhan, percaya ini pelayanan Tuhan. Sedikit banyak maju terus, ya sedikit banyak berjalan aja. Kalau memang panggilan Bapak gembala, pasti Tuhan sertai, Tuhan perlengkapi, Tuhan berkatin, saya bilang. Ya, saya percaya saya membangkitkan banyak pendeta-pendeta juga. Jadi kadang mereka yang negatif-negatif, omongannya melemahkan. Udah ayo bangkit ngandelin Tuhan. Jangan ngandelin orang-orang kaya atau donatur-donatur. Mereka pikir, siapa ya donatur ya Bu Maria? Saya nggak mau kenalin. Saya nggak mau mereka berharap sama manusia. Saya juga berharap sama Tuhan, ya saudaraku. Jadi kita pada akhir zaman ini kembali Tuhan berbicara bahwa akan terjadi fenomenal di mana secara jasmani itu bintang-bintang akan berguguran, orang-orang lari, bersembunyi, saudara. Itu dalam penglihatan satu pendoa. Itu bintang-bintang jatuh dari langit, berguguran, menembus atmosfer. Sebetulnya bumi ini dibungkus oleh atmosfer yang tebal. Tetapi banyak sekali kebocoran-kebocoran ya kayak karena teknologi ya. Nah, disitulah masuk nanti benda-benda dari angkasa untuk menghancurkan bumi. Kita sudah siap belum, saudara? Demikian juga secara jasmani, menilai segala sesuatu yang jasmani dan rohani, saudara. Ya, kita harus dua menilai ini. Tuhan, maksud Tuhan apa? Ini dalam jasmani, oh bintang-bintang berguguran. Maksud rohani, oh akan ada tuaian, pohon ara ini berguguran, saatnya dituai. Ya, kita harus penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini menyelesaikan amanat agung. Nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi santai-santai, nggak ada, saudara. Karena waktunya sudah singkat. Kita ayo, masa kita tega sih keluarga kita yang jauh dari Tuhan, kita nggak mau tarik, kita nggak mau doakan. Sampai hari ini pun saya masih berdoa buat keluarga, buat anak yang hatinya masih jauh dari Tuhan. Ada anak saya satu ya, jauh dari Tuhan nggak mau ke gereja, kepahitan sama pendeta, kepahitan sama teman-teman yang rohani lah gitu ya saudara. Jadi saya doakan, saya nasehatin gitu ya. Dan puji Tuhan, anak mantu, mah ini saya doa ya, saya doa minta menantu-menantu yang cinta Tuhan. Anak saya 3, satu yang udah married, yang tadi worship itu mantu pertama, anak pertama. Ya saya doakan untuk punya menantu yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya mengenal Tuhan lebih dalam. Mantu saya ini juga bisa peka ya, bisa bisa mendengar suara Tuhan. Nanti saya saksikan apa saja yang pernah dia dengar suara Tuhan ya saudara ya. Jadi puji nama Tuhan. Yang kedua, bintang-bintang jatuh juga berbicara pemimpin-pemimpin, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang banyak jatuh ya di dalam dosa, jatuh dalam kesombongan, jatuh di dalam mamon. Saudara hati-hati, saudara ya. Jadi kita akhir zaman ini harus punya roh kebijaksanaan. Kayak saya juga dulu gereja saya juga nggak baik lah pemimpinnya gitu, nggak baik lah pemimpinnya. Saya tanya Tuhan, "Tuhan, saya pindah apa enggak?" Akhirnya Tuhan dorong saya pindah ke gereja yang bisa membuat hati saya damai sejahtera, saya bisa, beribadah dengan baik ya. Akhirnya Tuhan buka ministry ya. Jangan takut untuk pindah gereja, bukan saya mendorong saudara melawan pendeta, melawan pemimpinmu, enggak. Tanya Tuhan, doa aja. Jika engkau nggak ada damai sejahtera dan, nggak benar ya hamba Tuhan ini, hamba Tuhan yang tidak benar hidupnya di hadapan Tuhan, maka itu urapan itu turun loh ke jemaat. Jadi jemaatnya bisa juga nanti hidupnya nggak benar, nggak beres, ya. Jadi kita daripada terkamiri, nggak kuat iman kita, mendingan kita pindah ke gereja yang menguatkan hati kita, roh kita, ada dapat firman, ya saudara. Di situ Tuhan bukakan rencananya. Saya juga akhirnya Tuhan bukakan pelayanan ministry-ministry, saudara. Kita menjadi hati lebih bijaksana lagi karena sudah mengalami proses banyak hal yang tidak mengenakan dengan gembalanya begini, dengan teman-teman hamba Tuhan begitu, saudara. Kita bisa ambil pelajaran untuk kita lebih bijaksana lagi di akhir zaman ini, sehingga Tuhan akan naikkan hidup kita, Tuhan akan bawa naik juga pelayanan yang Tuhan mau, dibukakan rencana Tuhan, dibukakan destiny Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu ke depannya akan terjadi masa-masa yang sukar Tuhan, di mana bintang-bintang, benda-benda penerang di langit akan berjatuhan
Tuhan berguguran Tuhan menimpa bumi. Itu berbicara juga akan terjadi big harvest, penuaian jiwa-jiwa ya Bapa. Persiapkan kami dengan sabit yang tajam untuk menuai jiwa-jiwa. Dan hal kedua yang Tuhan ingatkan, di mana akan terjadi bintang-bintang yang jatuh. Tuhan akan terjadi pemimpin-pemimpin. Oh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan iman mereka. Tuhan kikis, Tuhan hajar, Tuhan bentuk. Tuhan sendiri akan memurnikan setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, sehingga tidak menghamiri jemaatnya. Baiklah Bapa, kami boleh menjadi bintangnya Tuhan. Kau angkat hidup kami menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian, menjadi buku yang terbuka bagi orang yang melihat hidup kami dan mereka melihat hanya ada karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga mereka boleh datang lebih dekat kepada Tuhan, melalui hidup kami, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik. Haleluya. Amin. Menyala